Kalau kita lagi mau ngomongin tentang sirkuit balap yang ada di Indonesia, satu nama sirkuit yang pasti langsung terlintas di kepala banyak orang Indonesia adalah sirkuit Sentul. Kenapa bisa? Ya ini karena sirkuit ini bukanlah sembarang sirkuit. Karena sirkuit Sentul pernah jadi saksi sejarah ajang-ajang balapan bergengsi di dunia, termasuk MotoGP yang dulu masih disebut dengan GP500. Bayangin aja, dulu pembalap-pembalap legendaris dunia kayak Mick Doohan, Max Biaggi, sampai Valentino Rossi muda pernah ngebut di sirkuit Sentul ini. Tapi sayangnya, sekarang sirkuit Sentul malah lebih sering dipakai buat ajang balapan lokal aja. Seperti balapan komunitas atau event motorsport kecil-kecilan aja. Kok bisa? Sirkuit yang dulu segitu bergengsinya, sekarang malah kayak kehilangan pamor. Kenapa sirkuit Sentul sudah tidak semenarik pada zaman dulu? Dan kenapa ajang balap MotoGP udah gak mau mampir lagi ke Sentul? Jadi sebelum kita bahas itu lebih lanjut, kita coba nostalgia dulu ke era 90-an, yang mana saat itu Indonesia lagi girang-girangnya dengan kehadiran sirkuit Sentul yang diresmikan pada tahun 1993. Dan sirkuit Sentul sempat digadang-gadang sebagai sirkuit kelas dunia yang bakal jadi gerbang Indonesia ke ajang balap internasional. Dan ternyata semua itu benar menjadi kenyataan. Karena pada tahun 96 dan 97, MotoGP atau yang disebut dengan GP500 pada masa itu resmi menjadikan sirkuit Sentul menjadi salah satu sirkuit untuk penyelenggara ajang balap paling bergengsi di dunia pada masa itu, yaitu GP500. Dan pada saat itu, masyarakat Indonesia bisa nonton pembalap top dunia balapan langsung di Indonesia. Dan ini menjadi hal paling gak disangka-sangka buat para pecinta balap motor pada era itu. Tapi sayangnya, setelah 2 tahun GP500 ini diselenggarakan di sirkuit Sentul, tiba-tiba MotoGP nggak balik lagi ke sirkuit Sentul ini. Kenapa? Salah satu alasan utama kenapa sirkuit Sentul mulai ditinggalkan oleh pengelola GP500 pada saat itu adalah karena infrastruktur di sirkuit Sentul ini nggak berkembang. Dan jika ingin melihat standarisasi sirkuit balap untuk ajang balap GP500 pada saat itu, para pengelola nggak cuma butuh lintasan yang bagus untuk balapan, tapi mereka juga butuh pedok yang modern, fasilitas penonton yang memadai, akses transportasi yang gampang, dan pastinya standar keselamatan yang sudah bersertifikasi internasional. Dan sayangnya setelah MotoGP atau GP500 itu hengkang dari sirkuit Sentul ini pada tahun 97, sirkuit Sentul udah kayak nggak pernah benar-benar di-upgrade oleh para pengelolanya. Yang mana fasilitasnya juga udah stagnan, perawatan seadanya, bahkan beberapa bagian sirkuit mulai kelihatan usang. Ditambah lintasan juga mulai bergelombang, pagar pengaman kurang standar, dan pedok kelihatan udah sangat jadul dan gak ada canggih-canggihnya. Jika kita ingin bandingin sama sirkuit-sirkuit di negara tetangga seperti di Sepang, Malaysia, mereka bukan cuma punya sirkuit yang memiliki kualitas bagus, tapi mereka juga punya fasilitas hotel yang dekat, akses jalan tol yang nyaman, dan bandara internasional yang jaraknya dekat banget dengan sirkuit Sepang ini. Dan kalau kita balik lagi ngomongin sirkuit Sentul di Indonesia, mau ke sirkuitnya aja kita harus siap macet dulu di tol Jagorawi. Dan parahnya lagi, akses untuk mencapai ke sirkuit Sentul ini bisa dibilang ya cuman lewat Jagorawi doang. Dan kalau ada jalan lain yang pasti lewat jalan perkampungan dan bukan jalan tol. Ditambah bandara juga sangat jauh dari sirkuit Sentul ini. Hotel juga ya nggak banyak di kisaran sirkuit Sentul ini. Dan untuk ukuran event internasional ini tentu aja nggak masuk dalam kategori standarisasi akses mobilitas para penonton ataupun para tim balap untuk menuju ke sirkuit Sentul ini. Kemudian selain dari akses sirkuit ini yang sulit dijangkau, sirkuit Sentul ini juga sudah memiliki standar keamanan yang jauh dari kata aman dan memenuhi syarat keamanan motorsport kelas dunia. Karena federasi balap seperti FIM dan FIA punya standar super ketat soal layout sirkuit dan tingkat keamanannya. Dulu mungkin pada era 90-an standar keselamatan belum serumit dan seketat pada era sekarang. Jadi ya sirkuit Sentul masih bisa lolos dengan peraturan dan standarisasi keselamatan FIA atau FIM pada saat itu. Tapi semakin kesini, regulasi dan standarisasi makin ketat. Yang mana FIM minta sirkuit harus punya gravel trap yang cukup lebar, area run-off yang luas, barrier pelindung yang canggih, bahkan sistem drainase yang mumpuni buat balapan pada saat hujan. Sayangnya, Sentul gagal memenuhi semua regulasi dan standarisasi FIM yang terbaru. Yang mana di Sentul, sirkuit ini memiliki area run-off yang terlalu sempit, gravel trap yang tipis, dan barrier pengaman pakai model lama. Ini tentu aja ngebuat balapan MotoGP sangat beresiko jika digelar di sirkuit Sentul ini. Dan tentu aja FIM gak mau ambil resiko yang besar akan hal ini, karena standarisasi sirkuit Sentul ini udah jauh dari kata memenuhi syarat dan sangat berbahaya. Lalu selain dari standarisasi yang sudah tidak memenuhi syarat keamanan sedikit pun, persaingan dengan sirkuit baru yaitu Mandalika yang untuk saat ini tentu aja ngebuat sirkuit Sentul ini semakin ditinggalkan dan gak akan pernah dilirik oleh Dorna selaku pengelola ajang balap MotoGP di era sekarang.
Dan sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini jauh lebih modern, memiliki standarisasi FIM Grade A, dan udah terbukti sukses jadi tuan rumah MotoGP sejak tahun 2022. Dan sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit primadona baru di Indonesia, yang memiliki fasilitas modern, pemandangannya yang indah, akses penerbangan internasional lebih mudah lewat Bandara Lombok, ditambah pemerintah juga sudah all out dukung Mandalika sebagai ikon para wisata, dan menjadikan Mandalika simbol motorsport kelas dunia yang berada di Indonesia. Sementara itu, karena sudah ada sirkuit Mandalika yang lebih modern dan sudah bisa bersertifikasi standar internasional, event-event internasional kayak FIM Asia Road Racing Championship dan World Superbike pun sudah lebih pilih sirkuit Mandalika. Dan untuk di era sekarang, sirkuit Sentul ya cuman kebagian event lokal dan balapan skala Asia kecil aja. Karena untuk balapan kelas internasional, Mandalika lah pasti yang akan dipilih untuk menjadi sirkuit balapan itu diselenggarakan. Tapi pertanyaan lainnya adalah, apakah pemerintah nggak pernah memiliki rencana untuk merenovasi sirkuit Sentul ini supaya bisa berstandar internasional dan berjaya lagi kayak di era 90-an? Sebenarnya beberapa tahun lalu sempat muncul kabar kalau sirkuit Sentul mau dirombak total jadi sirkuit modern. Dan pada saat itu katanya sirkuit Sentul ini mau disiapkan buat ajang balap MotoGP lagi. Yang mana rencananya treknya mau diperlebar, dibikin layout baru, pedok modern, akses jalan diperbaiki, semua mau di-upgrade menjadi standar yang lebih modern dan bertaraf internasional. Tapi ya itu, ujung-ujungnya cuma wacana, karena dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu semua dianggap terlalu besar. Dan investor lokal juga nggak tertarik dengan rencana renovasi sirkuit Sentul ini. Ditambah pemerintah juga lebih fokus ya bangun Mandalika, yang pada akhirnya mimpi Sentul kembali ke MotoGP tinggal kenangan dan hanya sebuah cerita lama aja. Dan walaupun sekarang sirkuit Sentul ini udah sangat meredup dan kayak kakek tua yang tinggal nunggu waktu pensiun aja, tapi tetap aja kita nggak boleh lupa dengan jasa besar sirkuit ini. Karena Sentul adalah salah satu pintu gerbang Indonesia ke dunia balap internasional. Dan jika tanpa adanya sirkuit Sentul pada zaman dulu, mungkin Indonesia nggak akan pernah ngerasain atmosfer MotoGP secara langsung sebelum adanya sirkuit Mandalika pada era sekarang. Selain itu, Sentul juga melahirkan banyak pembalap hebat berasal dari Indonesia. Dan sirkuit ini juga jadi tempat belajar dan jadi rumah bagi banyaknya komunitas balap dari dulu sampai sekarang. Kita mungkin bisa bilang Sentul udah kalah pamor di era sekarang, tapi rasa hormat kita ke sirkuit ini nggak boleh hilang. Mungkin Sentul nggak akan balik jadi tuan rumah MotoGP, tapi setidaknya Sentul bisa tetap hidup jadi pusat motorsport nasional. Yang mana sirkuit ini bisa juga dijadikan wadah buat generasi baru yang mau belajar balapan, dan gak harus jauh-jauh untuk latihan balapan ke sirkuit Mandalika. Terima kasih sirkuit Sentul atas jasamu sudah memperkenalkan ajang balap internasional di era 90-an. Harus terima kasih ke Tommy Soeharto gak sih nih? Walaupun sekarang dirimu sudah tidak terurus dan sudah dilupakan, tapi jasa dan kemegahan di era kemasanmu akan selalu diingat oleh orang-orang Indonesia pada masa itu. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang pernah merasakan nonton GP500 di sirkuit Sentul ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.